Halo semuanya, lu akan menyaksikan pertunjukan Monday Show with Mr. Ben, sebuah mini show stand-up comedy yang gua rekam tanggal 22 Februari 2026 di Mad for Coffee Cipete. Show ini ditujukan untuk membahas hal-hal yang viral seminggu terakhir, lalu apakah bisa kita bercandain. Dari segi jokes dan penampilan, gue merasa belum puas, belum sesuai ekspektasi gue. Tapi ini adalah sebuah ide yang udah gue pikirin cukup lama gitu. Jadi kalau dipikirin doang nggak keluar-keluar hasilnya, cuman jadi ide. Ya udah eksekusi aja dulu. Dan banyak juga jokes yang agak overboard yang mesti disensor. Gue rencananya minggu ke minggu berikutnya nggak ada yang perlu disensor sedikit pun. Anyways, semoga lu suka sama pertunjukannya. Ini belum show yang oke banget menurut gue, tapi anyway, selamat menyaksikan. Kebencian tuh, kalian ada yang ikutin drama netizen Korea lawan netizen siblings? Ya, Ikut. ikutin, tepuk tangan yang ikutin coba. Itu kan isinya kebencian semua ya. Tapi kita bangga. Ini buat yang nggak ngikutin ya. Ini jadi sebenarnya berawal itu dari ada orang Korea. Dia fotografer gitu, dia datang ke konser K-pop di Malaysia. Dan kayaknya emang orang Korea sama tololnya kayak kita sih. Jadi dia foto bawa kamera gede gitu, kayak kamera-kamera di mini soccer. Masih bawa gitu difotoin sama panitianya diusir. Lo nggak boleh foto di sini. Si orang Korea ini ngamuk di Twitter. Dia bilang, dasar Malaysia. Orang-orangnya tidak ada yang beradab. Ini K-pop itu milik kita, ya Allah. K-pop milik kita. Dan yang paling sebenarnya itu perdebatannya hanya sebatas itu. Tapi yang anjingnya adalah si orang Korea ini dia melebarkan sayapnya untuk menyerang ke semuanya. Dia tiba-tiba ngeluarin foto orang-orang di Asia Tenggara, which is Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Dikeluarin cewek-ceweknya, sampingnya ditaruh foto monyet. Kan anjing. Kan itu penghinaan banget ya. Maksudnya kalau Singapura, Malaysia ya udahlah. Tapi kalau lu nyerang Indonesia, menurut gue itu kesalahan fatal lo. Lu menyerang netizen Indonesia sama aja bunuh diri, bro. Karena netizen Indonesia tuh ganas. Ganas. Coy, kita jangankan nyerang orang Korea yang beda negara. Bahlil depan kita katain loh. Iya kan? Dan itu berlangsungnya cukup lama tuh, perdebatan itu. Orang Korea ribut sama orang Indonesia. Dan gue nontonin terus. Gue baca-bacain, anjing seru banget bang, sesat. Sampai akhirnya, ya apa nih? Sorry ya. Dan yang salahnya dari Korea menurut gue adalah karena dia menyerang Indonesia ya, netizen Indonesia, yang dimana kita tahu dalam urusan hate speech tuh kita tuh the GOAT. The GOAT, kita NBA-nya. Ya, apalagi yang turun karena lawan Korea, yang turun adalah avatar-avatar Korea. Yang dimana itu adalah Kopassus kita. Orang-orang yang tidak punya empati sama sekali dan berlindung di balik akun palsu. Lawannya seperti itu. Jujur ya, pertama kali gue ngeliat, gue mikir, anjing ada gunanya juga nih avatar Korea ternyata. Ternyata gunanya adalah untuk toksik ke negara lain. Gila bro. Kita Bahlil aja tuh dikatain loh. Bahkan ada yang bikin meme Bahlil. Pokoknya kita tuh kayaknya ya netizen Indonesia, terutama avatar Korea ini, semua hal yang ada di Indonesia ini udah pasti dikait-kaitin sama Bahlil deh. Feeling gue dari level seperti itu, bencinya kita. Kayak gue pernah lihat ada di TikTok gitu, orang bikin lagu, ya Allah lindungi Bahlil. Maksud gue, kenapa harus dikaitin ke situ? Kenapa semua tren jadinya ke Bahlil? Bahkan ada yang bikin meme-nya, ada yang bikin meme, lo tau gak sih Bahlil kecil? Lil Bahlil. Lil Bahlil. Ini gue kalau jadi rapper kayaknya nama gue itu deh. Lil Bahlil. Dan wah, bahkan ya Bahlil sampai bikin pernyataan gitu. Dia bilang, semua orang yang bikin meme tentang saya itu bisa dipenjarakan. Kalian ada tahu? Jadi Bahlil tuh bikin pernyataan gitu, pokoknya semua yang bikin meme ini bisa dipenjarakan. Yang artinya dia ngecekin ya. Ya kan?
Yang artinya di timnya dia itu berarti ada satu orang yang kerjanya ngeliatin meme Bahlil. Gue nggak tahu itu siapa, tapi menurut gue itu dream job sih. Kerjanya tiap hari cuma datang ke kantor, naruh laptop, buka Twitter, ketawa-tawa gitu. Lucu nih, Pak. Bagus sih, Pak. Dream job, Pak, itu, Pak. Terus udah ketawa-tawa gitu, dia bikin decknya, presentasi ke Bahlil. Pak, Bapak jadi Thanos sekarang, Pak. Wah, yang ini saya belum lihat deh, penjarakan. Terus gitu ya, teman-teman, dari gue. Terima kasih. Tepuk tangan buat Duto Triaji. Gokil, Duto lucu banget. Lucu gitu kok bisa nggak masuk Suji sih, Toh? Gua terhibur ya dengar stand up-nya dia, tapi itu data dari mana tuh? Umur 30 apa cerai 25 sampai 30? Dari TikTok lah. Dari TikTok. Gue jadi insecure kan anjing. Enggak, Oke, ini show-nya adalah kita akan ngomongin sesuatu yang rame di seminggu terakhir. Kalau kalian mau nimbrung, tolong nimbrung. Nimbrung aja nggak apa-apa. Jangan anggap ini kayak format stand up kalian duduk dengerin gitu kayak pejabat-pejabat goblok. Gue nggak tahu gue ngomong apa. Anyways, kita mulai dengan yang ringan dulu. Jadi gue sedikit bersyukur yang udah nonton Mensre di Netflix, boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Itu acaranya tayang tanggal 27 Desember, 2 hari lalu fee-nya baru cair. Harus nunggu 2 bulan gitu, kayak gue udah takut gitu, anjing ini fee gue bakal cair nggak ya, apa udah dipakai buat beli babi di Toraja gitu. Ternyata masih ada. Terima kasih Bang Panji, terima kasih Comika, sukses selalu. Jangan 2 bulan juga dong anjing. Mentang-mentang gue kafir nggak lebaran gitu kayak. 2 minggu lalu gue tampil di acara Kompas TV namanya Bola Liar. Bola Liar tuh jadi sesuai namanya Bola Liar, itu acaranya mantik konflik gitu. Jadi waktu itu di panelnya adalah perdebatan soal apakah Panji seharusnya dipidana gitu. Jadi ada 3 orang yang di pihak yang setuju, oh Panji harusnya dipenjara. Terus ada 3 pihak yang mendukung freedom of speech-nya Panji gitu. Jadi di pihak freedom of speech tuh ada gua, ada jubir PKS, sama ada Ferry Amsari. Jadi lu bayangin, orang Cina sama PKS satu barisan tuh. Itu sudah histori itu. Terus di seberang gua, itu ada Pitra Romadhani. Pitra Romadhani itu lawyer di TV One atau di TV mana gitu. Jadi dia bilang, oh Panji itu penistaan agama. Bayangin, ini saya peragain Panji. Jadi di live TV dia tuh act out ngokang AK-47 kayak gini. Kayak, wah ini yang dilakukan Panji di Netflix ya, gak usah diperagain goblok. Gue seumur hidup stand up ya, di live TV gue gak pernah kepikiran loh mau kayak gini di atas panggung, gila itu orang. Jadi tuh lawan gue, satu itu profesor, gue lupa siapa. Satunya lagi Novel Bamukmin, salah satu jubirnya FPI. Jadi mereka tuh debat-debat gitu kan, kayak Ferry Amsari carry-nya gitu, yang bilang itu nggak masuk pidana, itu gini. Terus mereka bilang, oh ini penistaan, ini menyakiti hati umat muslim, ini nggak bisa ini kayak gini, diteruskan. Ntar kalau ada Panji-Panji lain gimana katanya? Maksudnya Panji-Panji lain tuh gimana? Panji-Panji lain maksudnya orang gila yang mau stand up di New York gitu. Nggak ada yang mau ke New York jauh-jauh, nggak ada. Panji-Panji lain maksudnya yang omongannya kasar gitu. Kayak semua komedian ngomongnya kasar, cuman bedanya pada nggak masuk Netflix aja. Nah, gua diminta berdebat, diminta dipanasin sama hostnya. Ayo, kalau ini dong, panasin dong, lawan dong. Tapi belakangan gua baru tahu, ternyata geng yang mendukung Panji untuk dipenjara adalah orang-orang yang udah 8 kali bolak-balik masuk TV buat ngasih argumen terus-terusan. Oh, Panji harus dipenjara, Panji harus dipenjara. Gue jadi kasihan dong. Gue jadi kayak, oh ini orang lagi kerja ini, udahlah nggak usah didebat. Jadi mereka ngomong apa aja gue bercandain gitu, kayak ada satu yang bilang, mereka ngomong-ngomong apa, jadi hostnya tuh nanya gini ke gue, namanya Mbak Sylvie Lona. Dia nanya, Bung Ben, menurut Anda apakah Panji seharusnya dipenjara? Ya menurut saya seharusnya tidak dipenjara, tapi kalau dipikir-pikir, Panji di penjara lucu juga, dia stand up buat narapidana gitu. Gue ngomong gitu di live TV, pada ketawa mereka ngeliat ketawa. Terus gue dipotong. Biasa kan mereka motong omongan kalau debat gitu, tujuannya untuk ngasih argumen bahwa, oh dia salah itu, harusnya nggak kayak gitu. Mereka motong argumen, terus bilang kayak gini, wah saya ini hebat ini, cerdas nih komedian ini, Bung Ben katanya. Cerdas sekali nih, dia stand up-nya tidak seperti Panji. Dia tidak bawa-bawa sara, tidak bawa-bawa suku.
Yang bilang jadi stand up komedian gampang, pasti nggak tahu rasanya susahnya nahan ketawa anjing. Gue tuh kayak dan oh ya makasih abang. Berarti abang udah nonton saya di Netflix. Sudah, cerdas dia, lucu sekali, sukses, nggak bawa-bawa suku. Makasih ya bang, mantap bang gitu. Dan Ferry Amsari tuh sebel karena dia debat mulu kayak, Ben, lu pindah aja ke sana. Aduh. Oke, kita mulai dari yang rame seminggu terakhir ini. Kalian tahu ini nggak? Cerita monyet yang viral tuh, tahu ya? Jadi ada monyet yang viral karena dia mukulin anak 14 tahun sampai mati. Ada yang udah lihat tuh? Bukan, yang ini punch beneran. Maksudnya kayak, aduh, ini kan menyedihkan ya, tapi kan nggak kagetin ya. Berita-berita kayak gini tuh sedih kayak anak-anak kayak gini 14 tahun loh. Dipukulnya pakai helm baja. Pakai helm gitu, bukan ditonjok, pakai helm gitu. Dan ini ditungguin berarti ya, Tok ya? Lu bilang tadi? Ditungguin ya. Ini gue bawa Duto biar kalau kena Duto juga kena. Anjing. Kenapa jadi gue jalan? Kenapa jadi Jadi ditungguin katanya dituduh balapan liar, tracking gitu, terus nanti keprak gitu, anjing. Lu tahu ini nggak? Ada dokumenter namanya Stanford Prison Experiment. Buat yang nggak tahu, Stanford Prison, lu udah nonton Stanford Prison Experiment? Belum, tapi tahu eksperimen. Eksperimen main ini kan, sipir-sipiran kan, main sipir. Jadi ada anak kuliah main terus dibagi dua gitu, 20 orang kalau nggak salah. Terus 10 orang jadi narapidana, 10 orang jadi sipir. Ya, padahal mereka itu temenan aslinya, terus dibayar. Eksperimennya itu ditargetkan rampung dalam 3 minggu untuk ngumpulin datanya. Tapi 6 hari selesai. Gara-gara terlalu menjiwai gitu. Gara-gara terlalu menjiwai, jadi berasa jadi sipir beneran. Dan mereka yang narapidana bohongan ini berasa beneran salah gitu. Suruh push up, suruh sit up. Lu bayangin, ini bohongan loh. Ini psikologi manusia, bohongan. Apalagi dikasih power beneran. Dan ini yang terjadi teman-teman. LPDP. Ya. LPDP. Lu kenal dari mana? Kenal di community. Community apa? Environmentalist. Environmentalist. Kita kan vegan. Oh gitu. Dan orangnya gimana aslinya? Asik. Asik. Beneran. Itu ngeri loh, netizen tuh kalau udah ngulitin orang gitu ya. Sampai segitu aibnya, kayak ada mertuanya ternyata pernah diperiksa KPK lah, apalah, banyak itu kasus-kasusnya. Yang netizen tuh gila, kayak kenapa Munir belum ketangkap tuh? Aneh tahu. Harusnya udah gitu. Menurut kalian, ini gue nanya bener nih, menurut kalian kenapa netizen marah sama dia? Gue nggak marah loh, gue biasa aja ngeliatnya. Iri karena dia bisa jadi WNA, spesifik dong, WNA di UK. Kalau jadi WNA Uganda, kayaknya nggak ada yang iri deh. Iya, cuman iri doang kan itu. Dan lu tau, ini gue kasih tahu sedikit rahasia. 2023, gue stand up di Edinburgh di UK. Jadi itu ada festival di UK tuh namanya Edinburgh Fringe Festival. Dia tuh festival seni, bukan stand up comedy. Jadi setiap hari selama 25 hari, 28 hari, pokoknya sebulan full. Tiap hari tuh ada festival, ada pertunjukan komedi, sulap, apalah, orang mau akrobat gitu, tari-tarian apapun tuh ada gitu. Dan gua waktu itu sama Mo Sidik sama beberapa teman-teman stand up bahasa Inggris, kita di sana kurang lebih 3 minggu. 2 minggu terakhir kita tuh nggak dapat crowd. Yang kita undang anak-anak LPDP. Dan anak-anak LPDP ini baperan. Kita stand up 2 minggu gitu, kayak ngata-ngatain orang bule datang kita katain, orang kulit apapun kita kata-katain, orang Itali kita katain gitu. Ada orang Itali stand up sama kita nih. Terus penonton ini anak-anak LPDP, kayak mereka seneng banget ngebully si orang Itali ini, kayak karena gue cerita, lu tahu nggak di Indonesia kita itu makan makaroni ngehe gitu. Hah, makaroninya? Kenapa? Apa itu makaroninya? Iya, makaroninya digoreng katanya. Lu anjing lo ya? Nggak ada makaroni digituin. Beneran makaroni digoreng gitu. Makaroni digoreng. Terus ada satu lagi favorit kita namanya cappuccino cincau. Dan bule Italinya tuh mikir kayak gini, what did you do to the cappuccino? Oh, cappuccino-nya we put jelly on the cappuccino. Enggak. Ya, we put jelly on the cappuccino. Selamat malam semuanya, cabut.
Dan anak LPDP itu enggak sih, gue sih gue rasa dapat beasiswa apapun tuh sulit, siapapun yang dapat tuh keren lah. Tapi untuk di-announce gitu, menurut gue salahnya dia tuh cuma di-announce aja. Wah, lu jadi content creator ya tunjukin dong di UK tuh ada Old Trafford, ada Anfield Stadium, ada Abbey Road di Liverpool gitu. Ngapain sih lu nunjukin, oh ini anak gue udah bukan WNI lagi. Kalau lu dapat opportunity yang sama, masa lu nggak mau sih? Gue juga mau, men. Gue juga mau. Ini orang Cina stand up gini aja udah salah. Udah salah. Gue dulu ya, tahun lalu, sebelum show Cerita Cina, gue bikin open mic special. Terus yang datang tuh kayaknya ada 10 orang gitu. Gue pasang tiket gocap. Datang semua karena ada harga tiketnya. Nggak kayak sekarang ini, gue pasang 15 tiket yang datang cuma 6. Jadi respect buat kalian semua, nanti yang 9 gue kata-katain. Ada Cina sepasang gitu, datang gitu. Terus di briefing sama teman gue, namanya Jordan, ditanya, lu ini apa namanya, gue nggak gitu grogi karena gue udah pede, materinya udah siap, materi buat latihan udah siap. Sama Jordan ditanya, oh Koko di sini sama siapa? Oh ini sama pacarnya, oh belum nikah, oke. Koko punya usaha apa gitu kayak. Udah tahu ini Cina pasti punya usaha karena dia datang ke sini pakai kaos, celana pendek, sendal jepit. Udah pasti punya usaha ini. Punya usaha apa? Laundry. Oh laundry. Berapa omsetnya sebulan? Ditanya gitu sama MC gue. Oh omsetnya 60 juta lah sebulan. Dan gue dengar itu kayak, aduh itu yang bener ya, ngapain gue stand up gitu, buka laundry aja. Langsung minder, gue nggak bikin lagi di sini. Salah target marketnya. Ini favorit gue ini. Ada yang tahu ini nggak? Tembok Ratapan Solo. Lu nggak tahu Tembok Ratapan Solo? Oke. Ada yang tahu Tembok Ratapan Solo? Lu nggak tahu juga Tembok Ratapan Solo? Ada apa dengan perempuan-perempuan ini? Nah, Tembok Ratapan Solo itu ini. Jadi rumahnya Jokowi di Google Maps itu ada yang iseng ganti. Nggak tahu kenapa bisa diganti. Kalau Wikipedia kan bisa diganti. Kalau di Google Maps gue baru tahu bisa diganti juga gitu. Jadi tembok rumahnya itu diganti jadi Tembok Ratapan Solo. Dan gue tuh sampai sekarang jadi mikir Solo tuh udah kayak kata lucu aja. Pokoknya tiap kali kita ngomong Solo, pasti ada sesuatu yang lucu gitu. Lu mau traveling sama siapa? Oh enggak, gue solo traveling. Itu udah kebayang lucu. Solo traveling, terus Wong Solo. Coba kalau gue ngomong, pria Solo itu lagi. Kita semua kepikiran orang yang sama kan? Iya nggak sih? Jadi, Tembok Ratapan Solo. Yang di sini ada yang Kristen, teman-teman? Enggak ada. Lu bukan Kristen? Kristen. Oke. Lu tahu Tembok Ratapan itu apa? Tempat apa? Tempat meratap, berdoa. Tempat bersedih, berdoa. Betul. Jadi, Tembok Ratapan itu buat referensinya. Kalian tidak beragama, ini Muslim. Tembok Ratapan itu adalah tempat mereka bagian dari ziarah. Bagian dari ziarah biasanya orang tuh nanti datang ke temboknya itu terus mereka bersedih. Ini bait Allah kenapa dibongkar gitu. Ini saya udah dosa apa aja. Jadi menangis gitu, mengingat dosanya kayak aduh saya udah salah, udah ini. By the way, gue tiap kali kayak gini ya dan direkam pakai jas kayak gini itu selalu ada yang bilang kayak khotbah tau kayak orang. Dan gue fully aware tuh. Jadi Tembok Ratapan tuh biasanya orang tuh datang ke sana untuk bersedih. Beneran datang untuk bersedih gitu kayak nonton film drama apa. Jadi mereka megang tembok terus nangis. Ya Tuhan, gitu ya. Kenapa bait suci itu dibongkar? Ya Tuhan, tahun ini aku sudah selingkuh. Ya Tuhan, tahun ini aku korupsi. Ya Tuhan, jadi kayak merenungi dosa-dosanya mereka itu. Cuman kalau Tembok Ratapan Solo, gitu, apa yang mau ditangisi? Mereka mau bersedih karena apa? Gitu. Jadi megang Tembok Ratapannya. Ya Tuhan, IKN, kereta cepat, Gibran. Aduh, harusnya itu closing tau. Oke, dapat. Oke, terima kasih sekian semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di minggu depan. Cut dulu, guys. Cut dulu.